Nah, di video kali ini saya mau berbagi cara memparalel WiFi IndiHome dengan tetangga menggunakan kabel fiber. Nah, kabel fiber itu lapisannya ini ada keramiknya ya, jadi hati-hati. Saya sarankan jangan sampai ditekuk sampai gini ya, nanti bisa patah. Walaupun ini ada ini pengamannya kawat, sebelahnya ini kawat, terus sebelahnya ini kabel fiber, terus ujungnya itu ini ya. Jadi ini enggak kabelan, ini cocok untuk paralel WiFi jarak jauh. Nah, ini WiFi, terus WiFi IndiHome kita beli router, ini router N301. Terus kita menggunakan ini myLink sebagai converter ya, myLink converter fiber media converter MMC. Kenapa kita harus pakai myLink dan kabel outdoor ini, kabel fiber? Karena kalau kita nggak pakai ini itu nggak nyala, internetnya nggak akan nyampe. Ini gunanya myLink, ini gunanya untuk mengaliri kayak semacam listrik lah, supaya sinyalnya itu penuh. Kalau jarak dekat sekitar 50 meter itu kita nggak pakai kabel outdoor atau fiber ini nggak apa-apa. Tapi kalau jarak jauh saya sarankan pakai kabel yang outdoor, nih kuaku sekali nih. Kalau di bawah 50 meter pakai kabelan nggak apa-apa. Kenapa? Kalau jarak jauh kita harus pakai kabel fiber, karena kalau melebihi jarak sekitar 50, kalau pakai kabelan itu sinyalnya akan down ya. Kadang malah sinyalnya nggak keluar. 50 meter termasuk sudah jauh itu. Saya sarankan pakai kabel ini, jadi sinyalnya itu tetap full dan bus. Tapi ya harus pakai ini myLink. Kalau untuk kabel ini harganya itu satu gulungan itu 150.000, panjangnya 150 meter. Terus untuk myLink ini kan sepasang, itu harganya sekitar 150.000. Yang satu kita pasang di router utama, yang satu kita pasang di router ini. Dan ini ada adaptornya untuk myLink. Sudah paham ya teman-teman ya. Pasti ada bawaan. Ini kabelan itu untuk menghubungkan ini ya, ini kabelan yang pendek, ini ada bawaan, biasanya ada bawaannya ini. Itu untuk menghubungkan ke router ini ya. Nah, ini untuk menghubungkan ini. Terus nanti ini dihubungkan ke fiber. Ini jarak 150 meter ya kita pakai ini. Yang satunya ini kita coba kita pasang di router utama atau WiFi IndiHome di rumah tetangga ya, atau di rumah nomor 1. Ini untuk ini nanti untuk rumah nomor 2. Kita pakai ini, jaraknya 150 meter atau 200 meter, bahkan 300 meter pun bisa. Ini kita coba pasang di kita pasang ya di router utama. Ini WiFi IndiHome saya agak gelap ini di dalam ini, maaf ya. Ini live jadi langsung ini kita colokkan dulu.
Nah, ini untuk my converternya kita colokkan dulu ini. Nah, gelap ini. Kita colokkan. Ini hidup ya. Terus kita hubungkan pakai kabel yang tadi. Kabelan ya, ini kabelan kita bukan ke nomor 3 atau nomor 4. Ini potnya harus disetting dulu ya. Kalau belum bisa nyeting pot, silahkan di video saya sebelumnya sudah ada. Nah, ini kita coba terus kabel fibernya kita ambil. Kabel fiber ya. Kabel fibernya kita colokkan juga. Ini kabel fibernya ke converter. Tinggal colokin aja ini. Nah, ini sudah colok. Terus kita menuju ke router kedua. Ini router kedua. Ini tadi ya, ini yang ke router utama. Kita yang router kedua. Ini kita colokkan dulu adaptornya. Nah, ini hidup. Ini siapa tahu teman-teman mau berbagi wifi dengan tetangga, bisa pakai cara saya ini. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan teman-teman tekan tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam mengupload video sebelumnya. Ini baru satu ya. Setelah itu wifi-nya ini kita colok juga. Ada hidup. Setelah ini kita colokkan. Nah, ini kalau sudah terhubung kabelan yang pendek, maksudnya ke router yang kedua ini, yang mau diparalelkan ke tetangga jarak jauh, itu lampu LED-nya hidup itu 1, 2, 3, 4. Nanti kalau sudah terhubung itu akan hidup semua. Kalau hidup semua pertanda sinyal sudah masuk, sudah nyampe. Terus ini kita hubungkan, ini ya kabel outdoornya, ini fiber kita hubungkan.
Nah, ini ada perbedaannya. Lampu LED 6 ini hidup semua ya. Kalau hidup semua, kedip-kedip hidup semua, itu berarti kita berhasil, sinyal masuk, sudah nyampe. Walaupun ini kabel 150 meter atau 200 meter pakai ini ya. Jadi teman-teman bisa paham ya. Ini kabelan yang pendek kan, bawaan router sekitar 1 meter apa setengah meter, ini kita masukkan ke ini converter. Terus outnya converter kita tancapkan kabel panjang ini yang mau kita paralelkan ke tetangga, namanya kabel fiber atau kabel outdoor. Kabel luar ini tahan panas, ini tahan hujan, panas hujan ya. Terus perbedaannya ini, lampu LED-nya akan menyala full semua. Ini berarti sudah penuh. Terus langkah selanjutnya, coba kita periksa dulu pot dari WiFi IndiHome itu harus kita periksa dulu apakah sudah dibuka apa belum. Di video saya sebelumnya sebenarnya sudah ada ya, tapi ini saya kasih ulasan singkat untuk membuka pot. Ini kita berada di rumah yang punya IndiHome. Kita setting, kita buka Chrome. Ini wifi-nya dihidupkan, nah, tapi kita memakai wifi yang ini, yang di rumah saya kasih nama IndiHome biar gampang. Nah, IndiHome, berarti HP kita sudah tertaut dengan wifi IndiHome kita. Terus kita buka Chrome, kita ketik IP address WiFi IndiHome Fiber Home itu 192.168.1.1. terus kita masuk. Nah, nanti kita disuruh memasukkan password. Seperti biasa kita masuk admin, passwordnya khusus. Kalau belum tahu password khusus, ini video saya sebelumnya. Password khusus ini berguna untuk apabila kita lupa nama wifi atau lupa password wifi kita, itu akan bisa buat masuk. Ini sudah saya copy, saya tempelkan. Bagi yang belum tahu silahkan lihat playlist video saya sebelumnya, itu ada. Terus kita login. Ini hanya sepintas saja ya, karena di video saya sebelumnya sudah saya share. Terus setelah itu silo ya, agak silo. Setelah itu kita ke menu network, kita tekan network. Nah, kita tekan network akan begini, kita geser sedikit. Nah, kita pilih ini broadband setting, ya kan, akan keluar seperti ini. Dan ini untuk membuka potnya itu supaya bisa terhubung dengan router ini yang mau kita paralelkan dengan tangga, itu harus dicentang semua ini. Nih, line bendingnya harus dicentang. Ini kan ada dua biru-biru ini. Nih, namanya line bending. Oh, line bending. Ini sudah saya centang biru semua. Ya kan? Berarti sudah beres. Sudah. Terus kita keluar. Ganti yang ini. Kita setting yang router tenda N301 ini, yang buat tetangga. Kita reset dulu. Caranya mereset ini tekan lama ya, sekitar 10 detik. 1 2 3.
nyampe lampunya nanti ada biar gitu. Jadi kalau sudah biar berarti, nah biar kalau sudah biar kita lepas, ini berarti sudah mereset dari awal. Sesudah itu wifi IndiHome-nya, ini kan kita berada di wifi IndiHome, kita off dulu ya, wifi IndiHome-nya kita off dulu. Maksudnya kita lupakan jaringan karena kita akan masuk ke wifi tenda. Kita lupakan jaringan biar tidak nyangkut. Nah ini tenda menyangkut, nah, langsung terhubung dengan tenda, dengan wifi tenda ya. Tenda, nah, otomatis kita akan diarahkan ke settingan tenda. Ini otomatis, ini paling gampang nih setting tenda ini. Setelah kita masuk ke settingan tenda, kita pilih IP address ya. Benar, ini sudah IP address. Terus passwordnya kita ganti. Ingat kita pakai kabel ya, bukan tidak pakai kabel, maksudnya langsung WISP, tapi ini pakai kabel. Tapi kabelnya kabel outdoor, kabel luar ruangan. Kita ganti nama wifi. Ini kan wifi-nya tenda. Wifi-nya tenda kita gantilah. Semua kita ganti apa ya? Treasure ya, ini Treasure Indo, ini ya Indo. Terus nama password wifi-nya kita coba ini aja, cantik ya, 1 2 3 gitu. Ya wifi kita ganti cantik 1 2 3, berarti nama wifi-nya kita ganti. Terus kita tekan OK. Setelah kita tekan OK, tampilannya akan seperti ini. Berarti kita akan disuruh mengganti nama wifi-nya, karena nama wifi sudah kita ganti, passwordnya juga. Kita buka lagi wifi kita. Nah, wifi kita tadi yang tenda, namanya tenda sudah berganti Treasure Indonesia. Kalau ini IndiHome dari router utama ya. Kita kan mau menyeting router tenda, jadi jangan masuk ke wifi IndiHome, kita masuk ke wifi tenda yang sudah kita ganti namanya menjadi Treasure. Terus masukkan passwordnya tadi, passwordnya lupa saya apa, cinta 1 2 3, benar ya, apa salah tadi ya? Cinta 1 2 3. Nah, coba ya, lupa malah saya. Salah, lupa saya, kayak lupa. Kita reset dulu, reset lagi yang lama, tekan lama 1 2 3 sekitar 10 detik sampai lampu LED tadi nanti kuning itu hidup semua, biar itu. Nah sudah, kita ulangi lagi ini untuk karena lupa password wifi. Kita masuk ke wifi. Nah nanti ini belum hidup, nggak, tunggu ini baru mulai.
Nah, ini ada tulisannya tenda. Nah, kita ulangi lagi, kita masuk tenda karena kita akan menyeting latar tenda. Nah, setelah kita tenda akan masuk di settingan ke tenda otomatis. Ini kita pilih dinamik saja, dinamik IP address. Terus kita ganti nama wifi-nya. Ini kan namanya tenda, soalnya bawaan ini. Bawaan. Itu kita ganti. Kita ganti. Apa ya tadi ya? Treasure Indo. Terus passwordnya kita ganti Wong Pladen gitu saja, Wong Pladen 123 ya. Nih setelah kita ganti, kita tekan OK. Nah, otomatis wifi-nya tidak terhubung karena sudah kita ganti. Kita terus wifi-nya kita hidupkan lagi, dan nama wifi-nya yang asal mulanya tenda berubah jadi Treasure. Sudah kita ganti, terus kita masukkan kata sandinya. Kata sandinya kita lupakan jaringan dulu biar enggak lag. Nah, kita masuk Wong Pladen 123 ya. Wifi yang sudah kita ubah passwordnya kita sambungkan. Nah, sudah tersambung, wifi-nya sudah tersambung ke tenda. Sudah itu berarti ini HP-nya sudah nyangkut ke router tenda. Ini coba kita cek. Nah, ini kan ada wifi IndiHome. IndiHome itu untuk pusat kan, karena ini di rumah ya, di rumah saya ini IndiHome, jadi dia kedetek juga. Tapi kita hubungkan ke router tenda aja yang sudah kita ganti menjadi Treasure ya, dengan ini pakai kabel outdoor. Kabel ini murah, ini 150 dapat satu gulung itu, tapi sekarang agak sulit mendapatkannya sih, rata-rata pakai kabelan. Kalau kabelan ini ini gak mudah putus ini, kalau ini kuat kalau yang fiber itu ya. Kita lanjutkan, kita masuk Chrome untuk menyeting tenda. Tenda itu IP address-nya 192.168.0.1 ya. Ini IP address tenda itu 192.168.0.1. Terus kita masuk. Nah, kita akan diarahkan ke tenda. Ini berarti kalau udah hijau, warna hijau itu internetnya sudah masuk. Kita setting ya, kita setting internet, setting kita tekan. Ini kita diarahkan untuk pilihan paling atas itu operasi mode. Itu teman-teman bisa pilih. Kalau ini kan buat router, jadi saya pilih router. Kalau nggak pakai kabel ya WISP ya. Terus ini internet connection pakai dynamic address, ini sudah benar. Terus kita setting lagi yang kedua, wireless setting. Wireless setting ini untuk mengganti password wifi. Password wifi untuk mengganti password wifi kita, seumpama mau diganti ini kan Treasure Indo, kita bisa menggantinya lagi dengan passwordnya juga. Terus supaya nggak dibobol orang, itu kita security modenya ini kita setting. Security modenya ini kita tekan, ini ada tanda
bawah ini. Kita pilih WPA2PSK. Ya, kenapa kita pilih WPA2PSK? Karena bisa dikombinasikan dengan huruf dan angka waktu kita mengasih atau merubah password WiFi supaya tidak mudah dibobol orang. Nah, sesudah itu ini kalau release bandwidth ini, kalau bandwidth itu kalau mau nggak terlalu jauh melebar sinyalnya, kita bisa pilih 40, tapi kalau jauh dan dekat kita pilih 20 dan 40. Ini sinyalnya bisa nyampe 25 meter juga ini dari router. Kalau sudah, ini yang paling penting, anti intervensi. Kita centang. Kenapa harus kita centang? Karena kalau ada tetangga yang punya WiFi, punya router atau WiFi, routernya sama, maksudnya routernya sama, IP address-nya kan sama, Mas. Semua tenda, dia juga punya tenda kan, IP address-nya sama, 192.168.0.1 itu nanti bertabrakan. Kalau bertabrakan itu ya akan mengganggu kelancaran dalam internet. Nah, kita tekan intervensi, nih interferensi nih. Kita centang, terus kita oke. Nah, sudah oke kan? Jadi kita reset dulu, kita reset. Nah, setelah itu kita setting lagi, ini yang paling akhir ini aja untuk nomor ini administration. Ini administration paling bawah. Nah, administration itu ini diminta kita untuk mengisi password. Password ini untuk password router, bukan password WiFi. Password router itu maksudnya biar tidak dibobol orang lewat Chrome. Ya, settingan Chrome itu harus lewat ini. Kita beri password baru. Sama ini terpercaya ya, bawahnya juga sama, terpercaya. Kita cek dulu, terpercaya ya, ini atas sama bawah harus sama, terpercaya ya. Ini seumpama saya ini buat contoh. Setelah itu kita gulir ke bawah, kita setting. Nih, time zone ini kalau kita mau setting, kita pilih yang Indonesia. Ini kan bukan Indonesia. Kalau nggak setting nggak apa-apa. Tapi kalau mau pilih yang Jakarta, kita Indonesia, kita tekan aja. Terus kita pilih ini Jakarta Bangkok GMT 7 ini untuk waktu kita tekan. Ya. Sesudah itu kita oke ya. Kita tekan oke. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita keluar, coba kita masuk ke Chrome. Nah, ya kan, kita akan diminta ini password, kita masukkan 192, ini untuk IP address ya, 192.168.0.1. ini untuk IP address tenda, tidak sama dengan WiFi Indihome ya. Terus kita masuk. Nah, kalau kita menyeting tenda itu akan dimintai seperti ini karena sudah kita kasih password tadi ya yang baru. Ini supaya aman, tidak ada orang yang membobol WiFi kita lewat Chrome itu. Kalau kita lagi asik-asik
eh, main HP terus dibobol, kita nggak tahu kalau passwordnya nggak diubah. Nah, sekarang kita masukkan password yang baru kita buat ini, password router namanya, ini password Chrome. Ini untuk menyetting router. Beda dengan password WiFi. Kalau password WiFi itu yang kita tautkan nih, yang kita tautkan ke HP kita. Kalau password router itu untuk menyetting router ya. Tadi saya ganti terpercaya. Nah, ini coba kita masuk. Kalau sudah benar ini terpercaya ya. Ini cuma contoh saja, teman-teman bisa pilih sesuai kemauan. Kita login. Nah, kalau berhasil nanti penampakan gambarnya akan seperti ini. Kita bisa setting-setting kayak tadi dengan menekan ini garis 3 ini untuk ini untuk menyetting router ini, router namanya router pakai kabel. Kalau tidak pakai kabel kita pakai USB ya, itu seterusnya. Terus kalau mau nyeting nama WiFi dan password WiFi, kita yang ini nomor 2 wireless. Nah, ini untuk menyeting WiFi, password WiFi, nama WiFi ya. Nah, sudah berhasil. Ini 150 meter ini gulungan ini, panjang ini. Tapi harus beli mailing itu konverter untuk menghubungkan atau untuk membagi, maksudnya gini, dari router kedua ini, router tenda, kita masukkan kabelan ke in-nya kan ini, terus outnya kita pakai kabel yang outdoor. Ini tuh ada dua harganya 150, maksudnya sepasang ya. Yang satu kita taruh di router kedua ini, router tetangga untuk jarak jauh. Yang satunya ini kita letakkan di ya, atau kita hubungkan di router utama atau router IndiHome sana ya. Ini cuma buat contoh saja. Kalau mau buat tetangga nanti kita langsung diulur. Saran saya terakhir, kalau mau mengulur itu hati-hati. Ini karena kaku, jangan sampai neklek, istilahnya patah gitu ya, sampai nekuk gitu. Kalau nekuk ini nanti bisa pecah ini. Ini kan ada dua, ini ada yang satu ini untuk pengaman, maksudnya ini kawat, yang satunya ini kabel, tapi kabelnya ini sangat tipis, ini kabelnya itu berbalut dengan kayak keramik gitu. Kalau keramiknya misalnya patah, nanti nggak bisa nyambung gitu ya. Sampai di sini tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.